Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatu iman, sahabat risalah al-muslimun, Saikoji, santai ngopi dan ngaji, juga untuk warga Cirebon dalam channel Jogreg Tajuk Cirebonan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan dan mengharapkan ridho dari Allah, mendapatkan hidayah dan tuntunannya hingga kita kembali pada tempat tujuan kampung kita, yaitu hari akhirat. Tentu Rasulullah tidak akan membiarkan kita menjalani kehidupan dunia ini tanpa tuntunannya. Kita akan dijaga terus oleh beliau karena betapa sayangnya Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, supaya kita menjadi hamba yang takwa dan soleh, dan amalan-amalannya itu sesuai dengan apa yang beliau katakan, bahwa urusan agama itu adalah urusan yang aku ketahui, kalian lebih mengetahui urusan keduniaan kamu. Oleh karenanya, terkait dengan pelaksanaan ibadah, tentu dasarnya harus tauqifiyah, yaitu dengan adanya dalil yang kemudian kita dijadikan suatu tatanan murni yang harus terus-menerus kita melakukan tajdid, membaharui dari kemiringan-kemiringan yang tidak perlu. Sebagaimana amalan yang begitu tersebar di sekitar kita, bahwa suka terjadi inovasi dan kreasi baru yang mengatasnamakan agama, kemudian rupanya macam-macam, bisa berbentuk doa, zikir, tukar-menukar ucapan selamat, dan lain-lain, yang sebetulnya kalau dari kacamata al-urfi, dalam kacamata budaya, tentu boleh-boleh saja. Cuma kita sebagai hamba yang sadar bahwa setiap amal perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya, tentu kita harus hati-hati. Janganlah kita terjerembab, terbawa tanpa kita sadari bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Karena agama ini sudah super lengkap, agama ini sudah final, baik dari segi dalil Al-Quran maupun as-sunnahnya. Sebagian dari kita membuat sebuah inovasi baru dalam ibadah. Misalkan itu terjadi pada doa awal dan akhir tahun Hijriah, karena tidak ingin memperingati tahun baru Masehi, jadi dialihkan menjadi Hijriah. Sebetulnya substansinya sama-sama saja. Bukan di situ letak persoalannya. Letak persoalannya adalah apakah Rasulullah memberikan petunjuk tentang ke arah itu. Karena Rasulullah paling tahu. Dan Rasulullah itu mengalami pergantian tahun dari waktu ke waktu. Dan Rasulullah tidak pernah memberikan arahan untuk memperingati atau melakukan hal-hal tertentu, pengkhususan suatu ibadah yang tentu Rasulullah juga tidak akan membiarkan. Beliau akan memberikan petunjuknya yang kemudian kita jadikan tauqifiyah, kita jadikan sebagai dalil. Nah, yang suka beredar di kalangan masyarakat adalah doa awal bulan atau awal tahun. Misalkan Allahumma adhalhu alaina bil amni wal imani was salamah wal islam wa jiwari minasyaitan wa ridwani minar rahman. Ya Allah, masukkan kami pada bulan ini dengan rasa aman, keimanan, keselamatan, dan Islam. Dan juga lindungi kami dari gangguan syaitan dan meraih ridha Allah atau Ar-Rahman tadi. Hadis riwayat Al-Baghawi dalam Mu'jam As-Sahabah. Nah, nanti akan kita kaji sisi ilmiah dari hadis ini dalam rangka upaya vitalisasi tajdid, yaitu melakukan recovery. Ya, tajdid tentu saja kita maklum dasarnya adalah dari jaddada yujaddidu tajdid, upaya pembaharuan agar Islam terlepas dari hal-hal yang bersifat tidak perlu, tambahan-tambahan bid'ah atau khurafat atau tahayul. Ciri-cirinya khurafat dan tahayul itu suka ditempelkan pada suatu event-event yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Makanya dalam hal ini relasinya adalah kita dapatkan sebuah kesimpulan bahwa agama itu bukan one time event. Di Islam itu cuma ada Idul Adha, Idul Fitri, itu one time event. Event yang memang punya kekhususan dan punya dalil tentangnya, bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita tidak bisa menjaga ini, maka biasanya kita itu suka menempelkan mistis-mistis. Bedanya antara tauqif dengan kesahihan, kalau kesahihan itu berdasarkan pada konsideran hukum-hukum Islam yang sudah valid, Al-Quran dan As-Sunnah, yang terverifikasi otentitasnya. Tapi kalau
mistis, interest adalah kecenderungan kebanyakan manusia dari zaman dulu, dari zaman jahiliyah hingga sekarang ini, yaitu biasanya ditempelkan pada one time event, acara-acara tertentu yang kemudian di situ ada tahayulnya, ada hurufatnya, ada syiriknya, ada bid'ahnya, dan seterusnya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Makanya kita harus terus melakukan upaya recovery tajdid, supaya kita mendapatkan kunci-kunci makna dari ajaran ini. Walaupun sesungguhnya bagi orang tertentu, mendapatkan kunci-kunci makna itu gampang sekali. Kenapa? Al-Islamu yusrun, Islam itu mudah, simple. Makin tidak simpel dan berbelit-belit itu biasanya bukan dari Islam. Ya, kembali pada hadis tadi. Hadis tadi itu bukan dari sabda Nabi SAW langsung, melainkan dari perkataan sahabat. Perkataan sahabat itu bisa jadi konsideran hujjah memang, namun tidak sebagai dalil qat'i hadis Nabi yang marfu. Artinya kita harus tahu dulu bahwa doa tadi itu bukan sunnah dari Nabi secara langsung, tapi itu diamalkan oleh sahabat. Nah, tentunya kita harus hati-hati dan tahu duduk persoalannya. Kalaupun kita terpesona dan tertarik dengan doa tadi, sebetulnya doa itu boleh saja dibaca, asal kita tidak menisbatkan bahwa ini sebagai sunnah. Yang penting itu. Karena tidak akan ditemukan doa ini di dalam kutubus sittah. Misalkan dalam kitab Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Makanya tadi yang meriwayatkannya adalah Imam Al-Baghawi. Memang dikatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kitabnya Al-Isabah menyatakan itu sahih. Kitab Al-Isabah itu adalah kitab biografi sahabat, kitab rijalul hadis, bukan kitab yang secara khusus memuat takhrij atau penilaian derajat hadis. Nah, ini kita harus bedakan nih. Memang iya sahih, tetapi tidak sekuat standar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentu dalam sebuah keterangan yang mengatakannya adalah Syekh Muhammad Shahih Al-Munajid, menyebut bahwa doa ini ada riwayatnya dan bagus diamalkan. Namun yang harus kita tahu ya, bahwa kedudukan fatwa beliau itu dalam kajian ilmu itu tidak bermakna mensahihkan secara sanad atau matanya secara akademik, melainkan rekomendasi praktis atas isinya yang baik. Nah, seperti itu. Tidak ada verifikasi detail tentang sanad dan fatwanya. Nah, makanya kesimpulan ilmiahnya tentang hadis tadi, status hadisnya adalah mauquf, perkataan sahabat, bukan marfu, yaitu perkataan Rasulullah. Bagaimana yang kita ketahui tadi, sumbernya dari Imam Al-Baghawi, bukan dari kitab induk hadis yang sumber-sumber primer itu. Walaupun tetap tentu kita tidak boleh mengaitkannya dengan tahun baru, karena tidak ada tuntunannya sama sekali. Tidak ada keistimewaan apapun tahun baru tanpa ada dalil yang menerangkannya dari Allah dan Rasulnya. Nah, status sunnahnya itu tidak termasuk sunnah ma'thurah. Ma'thurah itu artinya yang betul-betul Rasulullah ajarkan berdasarkan lisan Nabi secara eksplisit. Itu barangkali ikhwatul iman yang bisa jadi pegangan.